Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tomiri, host Info Pak Tani Rokan Hilir. Saat ini saya berada di kelompok tani Bangun Jaya, Kepulauan Bentayan, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Di sini aktivitasnya adalah budidaya tanaman melon. Jadi kami tertarik sekali tentang menggali informasi teknik budidaya tanaman melon ini. Eh, di sini sudah hadir Pak Sungkono, pelaku utama sekaligus narasumber kita hari ini, Ketua Kelompok Tani Bangun Jaya, kemudian ada pendampingan dari PPL, kemudian ini yang di depan kita ini sangat istimewa, Pak Alkapistikno, Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir, sudah berada di sama-sama kita. Baik nih Pak, mengenai teknik budidaya nih, kan perlu banyak petani nih tahu bagaimana teknik budidaya tanaman melon secara ringkas, tapi dari awal sampai ke panen hingga ke pemasaran lah Pak. Kira-kira bisa diceritakan? Budidaya melon ini saya baru awal. Nah, jadi saya menanam melon sudah pernah panen sekali, dan alhamdulillah saya tanam 3.000 pohon dapat hasil 8 ton. Nah, 3.000 pohon Pak. Jadi ini saya coba lagi menanam kurang lebih 8.000 pohon. Mulai olah lahan, yang pertama ya jelasnya kita harus membuat bedengan, terus kita gemburkan, tentunya harus kita naikkan pH-nya juga. Nah setelah itu baru kita taburkan pupuk dasar, pakai juga pupuk dasar Mas. Nah, jadi pupuk dasar itu sangat penting karena dia untuk menarik apabila nanti umur dia udah sekitar 20-an hari, akar dia kan sudah menyebar. Nah itulah pupuk dasar itu. Nah, jadi yang paling penting lagi, karena daerah kami ini lahannya agak basah, jadi tidak bisa dibikin semi telasa, jadi harus pakai lanjaran, harus pakai junjung. Siapkan junjungnya dulu. Nah jadi supaya kita nggak keteter. Jadi kalau yang saya buat ini, dia sistemnya menggunakan junjungnya yaitu bambu. Dia sistemnya 21 lanjarannya, terus kita pakai tali kalau kita bilang itu tali nilon itu kan. Yang penting kali itu adalah pengendalian kresek daun. Nah jadi kalau daun itu bisa kita pelihara sampai minimal dia umur 50 hari, 40 hari sampai 50 hari, nanti mudah-mudahan melon kita itu mutunya akan bagus. Jadi untuk pemasaran tidak susah. Nah, jadi kalau dia umur di bawah 40 hari sudah habis daunnya ataupun pohonnya udah mati, melonnya dia tidak akan keluar jaringnya atau netnya. Nah, jadi untuk pemasarannya agak sulit. Jadi kalau untuk di daerah kami ini, insya Allah pemasarannya kami sangat bisa dibilang mudah. Nah istilahnya tengkulak ataupun agen itu datang ke tempat kita mengambil di lapangan. Nah, jadi kita nggak masar-masarkan lagi kan gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi peluang pasar ya, peluang untuk meningkatkan produksi. Dengan adanya peluang pasar ini bisa menambah penghasilan dari salah satu petani kita di Bentayan. Ini Pak, jadi menurut Bapak nih tanaman budidaya tanaman melon nih untuk bagaimana nih supaya apa nih, supaya lebih semangat lagi lah petani-petani atau menambah dari volume luasan lahan, atau bagaimana selaku penyuluh pertanian ini, bagaimana Pak? Budidaya melon itu sudah dilaksanakan oleh petani secara swadaya, dan kemudian ternyata hasilnya juga bagus, potensinya juga mendukung. Ini harapan kita ke depan, kalau memang bisa oleh pihak pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten, ini bisa dimotivasi petaninya dengan cara mungkin dibuat program untuk apakah itu bantuan terhadap petani melon, apakah itu berupa benih, pupuk dan sebagainya, sehingga mereka termotivasi untuk mengembangkan budidaya melon ini ke lebih luas lagi. Dan kemudian kalau kita lihat potensinya, memang sangat potensi sekali, karena seperti yang diceritakan oleh Pak Sungkono selaku Ketua Kelompok Tani dan pelaku usaha tadi,
3.000 batang itu bisa menghasilkan sekitar 8 ton. Nah, itu kan luar biasa. Dan sekarang ini Pak Sungkono sendiri sudah menanam sebanyak 8.000 batang. Kalau kita kalikan 2 kilo saja itu udah 16 ton. Nah, ini peluang pasar, dan pasar tidak ada kendala ya Pak ya. Pasar tidak ada kendala. Nah, ini harapan kita ke depan, bagaimana program ini bisa dimotivasi lagi, bisa diprogramkan oleh pihak pemerintah, dan mungkin juga pihak-pihak terkait bisa melihat langsung ke lokasi, kira-kira ke depannya pengembangannya seperti apa, supaya petani bisa mengembangkan usahanya dan kemudian bisa tambah sejahtera. Saya rasa itu. Itu ya, dari Bapak penyuluh kita nih, selaku Ketua KTNA juga penyuluh swadaya, jadi sangat memberikan motivasi bagi petani. Mungkin itu diskusi kita pada siang kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya petani di Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.